Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini jumpa lagi dalam pembelajaran kita, yaitu pembelajaran kelas 5, tema 2, subtema 3, pembelajaran 2. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Anak-anak, perhatikan gambar yang ada pada layar. Gambar di atas adalah cuplikan dari buku cerita bergambar berjudul Todi dan Semut. Inti cerita Todi dan Semut mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut mengerubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Perhatikan contoh gambar berikut. Kalian amati baik-baik gambar yang ada pada layar dan kalian baca ilustrasi ceritanya. Ini gambar dan cerita berikutnya. Kalian simak baik-baik. Anak-anakku, kamu telah melihat contoh karya gambar cerita. Apa ciri-ciri karya gambar cerita? Ciri-ciri gambar cerita. Yang pertama, bersifat proporsional. Maksudnya, gambar cerita mampu membuat pembaca terlibat secara emosional dalam membaca komik. Kemudian bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan dalam gambar cerita biasanya bahasa percakapan sehari-hari. Jadi, pembaca mudah mengerti dan memahami bacaan. Kemudian, bahasa tidak menggunakan bahasa yang sulit untuk dipahami pembaca. Yang ketiga, bersifat kepahlawanan. Umumnya, cerita yang ada di dalam gambar cerita akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa ataupun sikap kepahlawanan. Yang keempat, penggambaran watak. Penggambaran watak dalam cerita digambarkan secara sederhana. Penggambaran cerita secara sederhana dilakukan agar pembaca mudah mengerti karakteristik tokoh-tokoh yang terlibat dalam komik tersebut. Kemudian yang kelima, menyediakan humor. Humor kasar yang tersaji dalam cerita bergambar mudah dipahami seseorang karena memang humor tersebut sering ada di masyarakat. Anak-anakku, setelah kalian mengetahui ciri-ciri gambar cerita dan mengetahui contoh gambar cerita, sekarang ayo menulis. Tentukan satu tema yang kamu pilih untuk membuat gambar cerita. Kamu dapat mengingat-ingat pengalamanmu yang paling berkesan atau kamu dapat mengambil beberapa contoh tema berikut. Seperti contoh temanya yaitu lingkunganku hijau, udaraku bersih, atau menjaga udaraku bersih. Kemudian atau aku merawat kesehatan pernapasan. Kalian bisa pilih salah satu atau kalian bisa memilih tema yang lain. Terserah kalian. Ya, ini sebagai tugas yang pertama. Kalian diminta untuk membuat gambar cerita.
Temanya bebas. Anak-anakku, menjaga kebersihan merupakan salah satu cara mencegah penyakit. Selain menjaga kebersihan, masih ada banyak cara mencegah penyakit. Pada pembelajaran 1, kamu telah mengetahui bahwa salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap adalah dengan memakai masker. Memakai masker perlu dilakukan karena kabut asap dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Memakai masker memang merupakan salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap dan merawat organ pernafasan. Selain memakai masker, apalagi yang dapat kita lakukan untuk merawat organ pernafasan? Ya, bacalah bacaan berikut ini. Kalian baca bacaan yang berjudul Cara Memelihara Organ Pernafasan. Ya, cara-caranya yaitu yang pertama, menjaga kesehatan organ pernafasan. Kemudian yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan, yaitu dengan tidak merokok, kemudian menggunakan masker, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin, kemudian menghindari makanan dan minuman yang mengandung banyak gula dan bahan kimia. Nah, yang ketiga, merawat organ pernafasan, yaitu dengan membersihkan rongga hidung secara teratur dan memeriksa kesehatan pernafasan secara teratur ke dokter. Kemudian yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar dengan cara membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dan menanam banyak tumbuhan hijau. Dan mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan tinggi. Anak-anakku, kalian tadi sudah mengetahui cara menjaga organ pernafasan. Sekarang mari kita berkarya. Buatlah poster yang bertema tentang cara merawat organ pernafasan. Kalian membuat poster di buku gambar kalian. Ya, tentang cara merawat organ pernafasan. Ini contoh poster. Coba kalian perhatikan contoh poster yang ada pada layar. Kalian bisa membuatnya dengan tema yaitu cara merawat organ pernafasan. Ini sebagai tugas yang kedua. Anak-anakku, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian terima dengan baik. Anak-anakku, jangan lupa selalu jaga kesehatan kalian. Selalu memakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.